The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung kembali. Sudah 1 bulan kita tidak berjumpa. Hari ini Senin tanggal 7 Maret kita akan melakukan analisa dan mapping seperti biasa di awal bulan. Ini sudah memasuki minggu kedua ya. Minggu kedua tanggal 7. Jadi materi kita hari ini lebih kepada analisa mapping. Cuma mungkin mapping hari ini saya ajak kita untuk lebih luas pemappingannya. Jadi kita akan melihat rangka waktu dari histori yang lebih panjang dan lebih lebar. Dan ini bisa menjadi satu setup yang bisa kita jadikan template. Jadi kita nggak usah mapping terus ya untuk rangka waktu besar. Jadi kita sudah tahu nanti batas-batasnya di mana. Cuma mungkin mapping pada kesempatan ini saya lebih tekankan untuk melakukan mapping berdasarkan equilibrium. Jadi nanti kita coba lakukan di time frame besar, kemudian kita mungkin pada saran-saran dari mata uang yang mau teman-teman lakukan mapping pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman, yang belum ya untuk melihat kembali videonya di kanal YouTube bisa langsung dicek aja ya. Dan untuk materi pada minggu depan, jadi saya sementara tidak melakukan Facebook Live, jadi masih di platform ini, GoToWebinar. Jadi minggu depan kita akan melakukan sambungan dari materi volume spread analysis bagian 2. Kemudian minggu selanjutnya 21 Maret kita akan lakukan analisa teknis dan fundamental. Dan yang akhir bulan kita akan khusus membahas tentang order block, apa yang dimaksud dengan order block dan bagaimana penerapannya di dalam transaksi forex. Itu saya pikir 3 materi yang akan saya kemukakan untuk bulan Maret. Dan bagi teman-teman yang memiliki saran untuk menyampaikan apa, silakan nanti kasih aja idenya mau lakukan materi apa untuk pertemuan bulan April mungkin ya. Terima kasih untuk masukannya sebelumnya. Oke, tidak usah berbasa-basi lagi. Kita langsung masuk ke topik kita. Halo teman-teman, saya Adi Pangestu, analis dari Forex Indonesia. Untuk kembali mengingatkan disclaimer bahwa produk forex adalah produk yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, sehingga sebelum melakukan transaksi sebaiknya mempertimbangkan kandungan risiko yang siap kita tanggung. Karena yang namanya produk finansial itu adalah bisnis, lebih tepatnya bisnis psikologis ya, dan bisnis probabilitas, sehingga hal-hal yang menyangkut risiko harus kita kalkulasi dengan baik, karena bagaimanapun kelanjutan dari pekerjaan ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi untuk tetap menjaga modal kita tetap bertahan dan survive. Baik teman-teman, materi kita mapping open price hari ini. Jadi ini untuk apanya ya, untuk hanya mengingatkan aja. Ini spoilernya aja ya. Jadi sebelum melakukan trading, kita pastikan dulu tren yang berlangsung apa, apakah kondisinya bullish atau kondisinya bearish, atau memang lagi sideways ya. Kemudian kalau kita adalah seorang swinger, kalau kondisinya bullish, sebaiknya kita memperhatikan harga yang kembali retrace ke area support untuk melakukan posisi pengambilan keputusan ke sisi atas. Jika tidak ada harga yang koreksi ke sisi bawah, sebaiknya tidak usah lakukan transaksi. Demikian juga dengan kondisi bearish. Kita harus pastikan bahwa harga ada kembali kepada area retracement untuk melakukan sell kembali, dan jika tidak ada sebaiknya nggak usah dilakukan transaksi. Dan kalau seorang kita adalah memanfaatkan situasi ranging, kita memang bisa melakukan breakout, ambil posisi atau
hanya main di ranging aja, buy dan sell pada kisaran range. Cuma saya sarankan untuk berhati-hati ketika range sedang ranging, sebaiknya tidak melakukan transaksi sampai kita memastikan arah yang sebenarnya. Oke, karena seperti kalau kita terlalu asik bermain copi-copi dalam sideways, buy dan sell pada tingkat support dan resisten, kadang-kadang ada saatnya kita lupa, seperti kodok yang direbus di dalam air ya. Lama-lama kita lupa ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sebagaimana aturan yang saya berlakukan di dalam melakukan pemetaan pasar, saya selalu menggunakan frame yang sangat besar dulu, dari monthly, weekly, daily, 4 jam, dan yang sekecil-kecilnya ya, untuk mencari momentum. Oke, saya pikir cuma itu yang perlu kita spoilernya ya. Baik teman-teman, kita langsung kepada chartnya. Ada saran apa dulu nih yang mau kita lakukan hari ini? Mata uang apa? Euro dan pound sterling ya. Oke, euro dan pound sterling. Baik. Oke, seperti yang saya bicarakan tadi, saya akan memulai pemappingan ini dari sedikit edukasi dulu ya teman-teman. Sedikit edukasi lah, nanti baru kita masuk ke dalam update-nya yang sedang terjadi pada saat ini. Eh, Seperti yang saya tadi bicarakan, mari kita melakukan pemappingan dari histori data yang lebih besar supaya kita mendapatkan satu konsep. Meskipun saya menggunakan histori data, tetapi nanti aplikasinya akan terus berlanjut sampai ke jauh hari. Oke, jadi teman-teman juga siapkan aja chat masing-masing. Yang perlu kita perhatikan adalah pada candlestick yang overlapping, di mana kita lihat terlalu datar atau berkumpul satu kelompok, itu merupakan daerah sideways atau daerah konsolidasi. Teman-teman bisa ngecek seperti ini ya. Oke, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini berlangsung 5 bulan di area yang sama ya. Jadi ini adalah zona keseimbangan atau zona equilibrium. Nah, setup ini seperti ini sebenarnya kadang-kadang kita lupa karena kita sering gonta-ganti tampilan chart. Jadi kita tidak menjadikannya sebagai template. Kadang-kadang kita lupa ya. Uh, Seperti ini. Ini kita lihat dari tahun-tahun yang lama ya, tahun 1987. Oke, jadi di sini ada sekelompok kumpulan candle yang berlangsung sekitar 8 bulan di area yang sama ya. 8 bulan di area yang sama ini merupakan sideways yang cukup lama karena di sini ada 8 candle, sedangkan pada bagian bawah di sini ada 5 candle 5 bulan, di atasnya ada 8 bulan. Nah, di atasnya lagi kita lihat di sini juga ada 6 bulan ya. Pada tahun 90 juga ada 6 bulan. Oke, kita tidak sampai terlalu jauh. Saya hanya memberikan satu pendekatan saja bahwa garis yang kita buat ini saya ganti colornya aja ya supaya kita bisa bedakan. Yang 8 candle ini saya gunakan warna hijau dan kita lihat nanti akan lihat perbedaannya. Yang di atas saya kasih warna biru aja deh. Oke, jadi saya tidak membuat terlalu banyak. Jadi teman-teman nanti lakukan sendiri di PC masing-masing ya. Di sini ada yang 5 bulan, ini 8 bulan, dan di sini ada 6 bulan ya. Oke, kita lihat efeknya ke depan. Apakah level harga ini bisa kita jadikan rujukan untuk melakukan transaksi? Karena setahu kita bahwa
memang yang lama seperti ini akan berlaku hanya beberapa tahun ke depan ya. Meskipun pada tahun-tahun mendatang masih akan berfungsi, tetapi sudah juga mengalami pergeseran karena konsolidasi juga berlangsung untuk pasar yang terjadi pada saat ini ya. Tetapi kalau kita lihat dari contoh yang sudah kita buat pada bagian bawah yang terjadi selama 5 bulan, ternyata dia menjadi tempat keseimbangan di masa yang akan datang dan itu sudah berlangsung. Kalau yang kita buat di sini adalah tahun 1986, yang bagian atas ini adalah tahun 87, kemudian yang di sini adalah 90, tahun 90. Ya, jadi 86, 87, 90. Nah, kita lihat yang beberapa tahun ke depan, kita lihat ini sudah di tahun 2000, daerah arsiran yang kita lakukan tadi ternyata masih diingat oleh pasar. Nah, itu yang akan kita manfaatkan untuk model transaksi range kita di tahun-tahun mendatang. Nah, itu memang terlalu jauh tahun 90-an, tetapi kalau kita lihat efeknya masih akan berlaku sampai dengan saat ini. Oke, efeknya masih berlaku hingga saat ini. Nah, yang saya khawatirkan ya, seperti sini ya, ini kita sudah buat terlalu melampau jauh. Kalau kita melakukan pendekatan yang lebih dekat waktunya, durasinya, tidak usah sampai satu dekade yang lalu. Kita lihat juga yang terjadi dalam waktu dekat ya, yang tidak terlalu lama. Misalnya kita mulai dari area sini ya. Ini mungkin nggak sampai di tahun ini. Kita majukan ke sisi atas di sini. Oke, di sini kita dapati ada 5 bulan. Di sini ada 5 bulan ya. Ada 5 bulan. Ini kita ubah dulu. Yang bagian atas kita bersihkan dulu. Oke, kita dapat 1 ya di sini ya. Oke, kita ambil yang paling dekat. Karena kita ambil yang bagian bawah adalah satu kemungkinan bahwa mungkin saja nanti kalau terjadi penurunan pada pasangan mata uang euro, tidak menutup kemungkinan bahwa harga akan ke area angka 1000 nantinya. Tidak menutup kemungkinan ya, di angka 1000. Oke, nah sekarang kita ambil yang dekat-dekat aja dulu ya. Ambil yang dekat-dekat aja dulu. Pada bagian atas kita mungkin ambil yang ini. Sini ada 3 bulan pada tahun 2012. Itu 10 tahun yang lalu, 1 dekade yang lalu di sini. Ada 3 bulan harga stucknya di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada 2 bulan harga mengalami konsolidasi. Nah, level harga ini akan menjadi tingkat resisten pada tahun 2018 dan 2017 dan tahun ini ya, tahun 2021. Oke. Nah, sekarang kita yang warna biru. Oke, anggap saja kita sudah mendapati harga tertinggi dan harga terendah yang akan menjadi acuan kita. Nah, pada bagian bawah di sini, kita cek aja di sini ada tumpang tindih dari harga ini. Oke. Nah, ini adalah support ya. 3 support di sini, 4 support dan harga sudah masuk ke area demand. Level demand ya, tapi demand yang di sini adalah demand dari bulanan dan tahunan. Jadi ini cukup lebar ya. Cukup lebar. Jadi ada kemungkinan juga euro melanjutkan perjalanan sampai sisi bawah, itu masih sangat mungkin terjadi. Nah, ini yang kita ambilkan acuan dari time frame monthly ya. Time frame monthly. Nah, sekarang bagaimana kita perkecil view kita, mengambil pola pendekatan yang sama. Dan ini range-nya menjadi lebih kecil ya. Range-nya menjadi kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini.
Ini adalah zona sideways harian. Kita sudah pindah ke daily. Oke, kita ambil dari sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada seminggu sideways di sini ya. Seminggu sideways di sini yang barusan terjadi ya, pekan 2 pekan yang lalu. Ini adalah tingkat resisten. Jadi harga ya nanti kalau naik ya kembali ke area sini. Jadi sampai di sini ya kita siap-siap melakukan sell pada area di sini. Pada bagian atas kita lihat juga di sini. Oke, di sini ada berapa hari? Di sini ada seminggu lebih, ada 6 hari, 7 hari, di sini ada sekitar 5 hari. Nah, itu juga menjadi tingkat resisten nantinya. Kemudian kita lihat di sini. Oke, saya ambil rata-ratanya aja ya. Rata-rata dari karena zona equilibrium itu selalu terbentuk pada tingkat support dan resisten. Itu sudah pasti. Karena harga melakukan konsolidasi mau melanjutkan arah atau dia berbalik arah, makanya sering muncul konsolidasi candle pada area resisten. Ini resisten, ini support, dia akan muncul pada area ini. Itulah yang membentuk zona nantinya, bentuk zona. Nah, sedangkan pada bagian atas yang sudah tahunan tersentuh, kita masih bisa melakukan pemappingan secara equilibrium di sini. Untuk hari-hari yang akan datang kita belum tahu. Nah, kalau sudah kita membuat seperti ini kan jadi jelas ya, kisaran range yang bergerak bisa terlihat dengan jelas pada time frame daily. Meskipun di dalam perjalanan harga tidak melulu bahwa harga harus sampai di antara range ini, karena masih ada kepentingan pada time frame yang lebih kecil, semestinya di 4 jam yang bisa kita lakukan pemappingan juga. Tetapi kita secara daily kita sudah tahu rentang harga yang kisaran bergeraknya harga itu pada rentang harga daily itu di mana aja ya. Seperti yang pada bagian atas di sini kita tidak melihat ada zona yang kita buat. Tetapi kalau 4 jam kita buat ini akan lakukan hal yang sama juga akan memperkecil jarak kisaran yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita dapati di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 itu sudah 20 jam atau 24 jam di sini satu hari. Dan dia menjadi resisten. Sehingga ketika sampai pada zona seperti ini, kita harus mencari kesempatan untuk masuk pasar. Tentunya setelah kita mendalami pola-pola harga seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada pola yang biasa saya sharing ke teman-teman. Di sini sudah terjadi konsolidasi, ada climax buying, kemudian ada pola turun, ada double top di sini. Jadi pada pola yang pertama, ketika kita sudah menemukan satu upaya reversal dari pola ini, jadi ya kita sudah siap-siap aja mencari open posisi pada shadow-shadow yang ada di sini. Oke, sedangkan pada bagian bawah pada time frame daily kita lihat, kita cek ini posisi bawahnya gimana ya pada history data masa lalu. Kita dapati di sini juga daerah yang bisa kita buat arsiran seperti di sini. Di sini sudah berlangsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari di sini. Dari kelompok candle yang sini 8 hari. Di sini juga ada beberapa hari di lantai di sini. Ini merupakan daerah support resisten dan dia akan menjadi zona konsolidasi. Karena sampai di sini orang mulai berpikir apakah mengambil keputusan beli ke sisi atas atau membiarkan posisi atasnya, selnya digantung dulu pada bagian daerah sini sambil melihat perkembangan yang akan datang. Tetapi melihat dari konstruksi candle yang berlaku pada bulan April tahun 2020, 2 tahun yang lalu, semestinya di sini harga terjadi rejection pada sisi atas. Oke. Seharusnya harga terjadi rejection, pemantulan pada sisi atas.
seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk melewati zona konsolidasi seperti ini kan butuh tenaga yang lebih ya, butuh tenaga yang lebih. Sedangkan yang kita dapati tadi pagi, uh, usaha untuk menjebol ke sisi bawah tidak kelihatan, meski tidak turun-turun. Oke, nah pemappingan juga kita bisa lakukan kembali pada 1 jam untuk mencari momentum seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kita boleh ambil posisi buy kalau ada closing candle di sini di atas. Oh, yang nendang ini aja nanti tinggalkan shadow, tapi posisinya belum kuat ya. Posisinya belum kuat. Jadi ya cenderung di sini mungkin akan berlangsung 1, 2, 3 hari. Baru nanti lihat kondisi pasar lebih cenderung menuju ke sisi mana. Mau ke sisi atas atau ke sisi bawah. Jadi untuk potensi yang hanya berlaku dari beberapa jam saja, kita tidak bisa langsung mengambil satu keputusan bahwa harga sudah akan berbalik arah ke sisi atas. Oke, karena kalau kita perhatikan untuk memutar sebuah arah tren itu butuh 1 minggu atau 3 minggu khusus untuk di daily ya. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Dari ratusan candle yang turun ini kan tidak mungkin mendadak naik hanya gara-gara satu pantulan sekali aja kan. 1 hari pantul terus kita mengambil satu asumsi wah harga sudah mau berbalik arah gitu ya. Dia membutuhkan akselerasi harga yang cukup lama. Karena untuk merubah persepsi pedagang yang tadinya sell terus, ini berapa ratusan candle, nggak mungkin perubahan ini hanya terjadi dalam hitungan 1-2 hari untuk membalikkan arah. Gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat berasumsi atau langsung order pending pada area di sini. Pasti pendingnya masih akan gantung sehari 2 hari sampai 3 minggu itu bisa terjadi. Oke. Jadi harga sudah mencapai titik area support, jangan langsung ambil posisi berasumsi harga akan mantul. Nah, karena kita belajar dari histori, ketika harga sudah sampai pada area arsiran yang kita buat, entah dari bulanan, entah dari mingguan, daerah keseimbangan atau equilibrium, ternyata harga nggak serta-merta begitu sampai harga berbalik, nggak ada. Ya, karena untuk memutar, merubah persepsi yang tadinya buy, terus kemudian muncul sell itu butuh waktu seperti ini. Orang mutar sell ya. Mutar sell ini aja masih banyak yang nahan posisi buy. Sehingga itulah yang nantinya terjadi retracement ke sisi atas. Baru nanti terjadi perubahan persepsi di sini itu pun belum sepenuhnya ya. Butuh beberapa rangkaian untuk memutar arah. Nah, kalau kondisi yang terjadi pada masa pandemi itu juga berlaku hal yang sama. Memang terjadi volatilitas dalam waktu pendek, tetapi kalau kita perhatikan sesudah hal itu terjadi di sini, itu cukup lama ya, alot sekali ya, membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan, baru harga bisa putar arah. Jadi yang terjadi penurunan sekarang saat ini, kita ambil lakukan posisi buy, salah nggak? Ya tentu saja tidak salah, tetapi mungkin posisi yang bukan posisi untuk di hold ya. Bukan posisi yang untuk di hold, karena seperti yang saya bilang bahwa ratusan candle yang turun ini mendadak dilawan oleh 1, 2, 3 candle, terus kita menganggap bahwa harga sudah akan berbalik arah, rasanya itu terlalu naif ya, rasanya terlalu naif. Nah, teman-teman sekalian, ini yang saya bilang setup ini kita jadikan satu template aja, kita simpan aja template ini, sehingga kita tidak usah melakukan pemappingan berulang-ulang, karena kita sudah membuat satu zona ya di sini ya. Zona-zona ini akan menjadi satu pakem untuk zona transaksi kita yang akan datang, hanya nanti paling kita tambahkan pada frame yang 4 jam aja. Frame yang 4 jam ya kita buat-buat lah ya, seperti biasanya bagaimana. Oke, jadi itu yang saya bisa sampaikan tentang euro. Jadi euro itu masih tren bearish, ya tren bearish dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada gap yang terjadi pada tahun 2017 masih berfungsi untuk saat ini. Harga sudah masuk kembali ke area di sini. Kenapa dia masih berfungsi?
Karena di sini adalah gap demand ya. Gap ini terbentuk karena permintaan ya, gap demand. Jadi harga ya akan bayar kembali mencari ke titik keseimbangan bukan hanya dari faktor equilibrium, tetapi demand gap ini akan menjadi area tujuan. Sama halnya pada bagian atas kita juga mendapati gap demand di sini. Ini adalah climax buying, pembelian klimaks berupa demand gap. Tetapi habis itu disusul dengan supply gap yang terjadi di area di sini ya, terjadi supply gap. Kalau teman-teman perkecil chartnya nanti akan kelihatan gapnya di area sini ya. Ini adalah di supply gap dan itu sangat apa ya, sangat berpengaruh sekali karena itu merupakan satu catatan dari pola harga yang turun ketika terjadi gap di masa lalu. Oke, di sini ya teman-teman, ini adalah supply gap mungkin tidak terlalu besar, tapi dia adalah open mingguan di sini. Oke, gap yang terjadi pada awal pembukaan pasar di sini terjadi supply gap, kemudian harga breakdown, breakout ke sisi bawah, pergeserannya ya sudah habis itu ya harga sudah melanjutkan penurunan. Supply gap dan demand gap itu akan selalu diingat karena di situ terjadi satu volume transaksi yang besar seperti teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah demand gap, terjadi permintaan ke sisi atas, dia akan menjadi nantinya akan menjadi area pantulan harga ya. Cuma ini berkala dalam waktu rentang yang kecil ya, durasi waktu yang tidak terlalu panjang. Yang sementara demand dan supply gap yang tadi kita lihat itu adalah dalam berada pada area distribusi dan akumulasi zona tersebut terjadi gap ya. Jadi akan diingat selalu ya, akan diingat selalu oleh pedagang. Oke, bagaimana menurut teman-teman tentang euro ini sendiri? Apakah dari sudut pandang teman-teman akan melanjutkan perjalanan ke sisi atas atau malah melanjutkan perjalanan yang biris yang dimulai pada tahun lalu? Mana? Kalau teman-teman lihat, kalau kita lihat, kalau saya pribadi saya lihat ya, ini membentuk pola segitiga ya. Coba memang kondisi geopolitik saat ini sangat membebani euro, terutama dari sektor energi dan gas yang notabene disuplai dari Rusia ya. Jadi sekarang mereka memperlakukan embargo lah ya, sanksi ekonomi. Jadi sangat mempengaruhi harga energi menjadi sangat mahal dan itu juga berefek kepada kita yang ada di Indonesia ya. Satu peperangan yang mereka lakukan itu impact-nya itu secara global itu terkena. Ya, Amerika berusaha untuk tidak membeli minyak dari Rusia, meskipun memang Amerika tidak terlalu banyak mengambil barang-barang dari sana, tetapi dari sumber makanan, gandum, jagung, kemudian biji-bijian, itu dari makanan, kemudian dari sektor pertambangan, palladium, titanium, rhodium, tembaga itu Rusia merupakan salah satu produsen yang terbesar yang ada di dunia ya. Jadi barang-barang tersebut kita melihat pada pagi ini terjadi loncatan yang sangat luar biasa sekali setelah Putin mengatakan bahwa dia akan tetap melakukan serangan militer sampai sampai Ukraina melakukan satu negosiasi ulang untuk gencatan senjata ya. Jadi selama ada perlawanan ya akan dilakukan terus-menerus. Jadi untuk pandangan euro saya lihat ini masih akan cukup lama ya pada sisi daerah sini. Saya tidak mengharapkan ada pantulan yang terjadi secara volatil ke sisi atas. Masih akan cukup lama ya, bisa seminggu 2 minggu pada bagian sisi bawah ya sampai memutuskan arah.
Memang kalau kita lihat secara gelombang, ini merupakan strukturnya struktur biris ke sisi bawah. Saya cuma sanksi aja ya, nanti kalau peperangan tersebut bisa berlanjut, ya euro bisa melemah yang seperti teman-teman buat arsiran tadi. Saja sampai di angka 1000 itu juga sangat memungkinkan ya pada area di sini. Ini merupakan area equilibrium dua tempat di sini ya. Sekarang udah sampai pada area di sini di angka 108. Jadi kalau untuk turun 800 pip lagi ya saya pikir bisa berlangsung 1-2 bulan itu sangat mungkin ya pada area sini. Kalau memang situasi tidak kondusif dan sanksi yang diberikan kepada Rusia dibalas juga dengan apa? Dengan apa? Sanksi dari Rusia juga. Dia juga gak bodoh-bodoh amat ya. Emas cenderung akan menguat. Tetapi saya pikir begini sih. Kalau khusus untuk emas saja, saya tidak terlalu menaruh harapan bahwa emas akan naik sampai di atas harga ATH yang lalu. Karena kita harus melihat kepada fungsi emas itu sendiri. Dia hanya sebagai lindung nilai dalam kondisi yang tidak pasti seperti peperangan ini juga memang didongkrak oleh dua faktor, yaitu inflasi yang memang sangat tinggi. Inflasi yang sangat tinggi pada akhirnya ini kan didorong oleh naiknya pasokan dari energi ya, gas dan minyak itu yang mempengaruhi. Dan sekarang diperparah oleh kemacetan, kekhawatiran suplai makanan, terutama gandum, yang notabene gandum sekarang ini sangat tinggi sekali harganya ya. Kemudian untuk barang-barang industri juga yang banyak disuplai oleh Rusia itu sudah pasti akan mengangkat permintaan karena orang takut nggak dapat bagian karena tanya itu yang mendorong harga naik. Nah, secara emas memang harga emas akan naik ya, tetapi saya tidak melihat bahwa itu adalah satu kecenderungan bahwa emas akan naiknya sangat tinggi sekali. Karena saya pikir untuk bulan ini aja nanti oke. Kalau kita lihat dari obligasi, terutama yang berjangka 10 tahun, imbal hasilnya itu memang terjadi penurunan. Itu juga menjadi salah satu faktor orang banyak melarikan duitnya untuk beli surat utang negara, khususnya yang 10 tahun ya. Teman-teman bisa cek di sini di platform ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini adalah obligasi 10 tahun atau surat utang negara. Yang kita lihat ini rata-rata untuk daerah Eropa ini penurunan harian ya. Ini penurunan harian dan penurunan mingguan. Nah, hari ini agak sedikit menguat. Ini adalah yang 10 tahun ya. Nah, ini sangat mempengaruhi pergerakan emas secara spekulasi ya. Karena ini bukan suku bunga real. Kalau yang benar-benar mempengaruhi emas itu adalah suku bunga dari obligasi. Nah, kalau kita melihat penurunan secara bulanan ini rata-rata sekitar di atas 0,20 ya. Ini bulanan. Untuk weekly ini sudah, karena dia hitungnya weekly mulai hari ini ya. Minggu lalu itu rata-rata penurunan juga 0,20 sekian ya. Nah, ini yang apa? Kenapa suku bunga ini turun? Obligasi ini turun suku bunganya karena banyak orang beli obligasi. Orang banyak melarikan uangnya ke obligasi. Semakin banyak orang membeli obligasi, maka bunganya semakin menurun. Oke, berarti banyak uang yang masuk ke kas negara. Nah, biasanya itu yang membuat emas naik. Biasanya membuat emas naik. Nah, kalau saya cek ini rata-rata
untuk yang jangka waktu 10 tahun ini untuk daerah Eropa dan Amerika memang rata-rata turun ya belakangan ini. Nah, itu yang mendorong harga emas. Jadi emas tuh dipengaruhi ditambah lagi ya selain inflasi, suku bunga obligasi juga pengaruh dari perang untuk saat ini. Untuk perang untuk saat ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat kepada eh, saham, kalau biasanya kalau saham turun, itu emasnya naik tuh. Kalau saham turun berarti emasnya naik, dolarnya naik, biasanya begitu. Ini adalah saham dari SP500 indeks saham gabungan 530 dan eh, apa beberapa saham gabungan dari Eropa, dari Jerman, Perancis ini rata-rata turun semua. Rata-rata turun semua. Berarti terjadi penurunan. Oke, jadi itu yang masih mempertahankan nilai emas yang kita lihat pada hari ini mencapai angka 2000. Sampai nggak angka 2000 hari ini? Saya belum cek. Angka 2000 ya. Oh iya, sampai ya. Sampai angka 2000. Lewat sedikit ya. Oke. Nah, saya pikir kalau untuk emas ini nanti akan mainnya range di 19 lebih ya, 19 di rentang 1000 pip lah emas ini. Tapi kalau saya lihat secara pribadi, untuk emas ini masih akan naik, tetapi naiknya tidak signifikan lagi. Emas ini masih akan naik, tetapi tidak terlalu jauh ya. Bisa sampai di kira-kira 2003, 2025 sampai 2035 itu masih mungkin sih saya lihat. Nah, kalau kita lihat secara teknis ya, secara teknis ini bicaranya ke emas ya. Sorry. Oke, ini naiknya udah 100% ya. Naiknya udah 100% di angka 200. Eh, saya sih ambil klimaksnya aja sih paling daerah sekitar sini lah ya. Sekitar 2033 itu akselerasi harga bisa bisa berupa klimaks juga bisa terjadi. Eh, Cuma saya pikir dia tidak akan menguat sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi ya. Ini sifatnya insidental apalagi dalam waktu dekat ini kan Fed mau menaikkan suku bunga ya. Jadi saya pikir para investor juga akan mengambil tindakan untuk melikuidasi posisi beli mereka juga sebagian. Mungkin nanti mereka bisa alihkan ke uh, aset yang lebih murah atau pada aset yang lebih aman ya. Seperti yang saya bilang ya lebih aman ya surat utang negara itu pasti dibayar gitu ya. Oke, baik. Gimana tentang euro tadi? Tadi ini hanya intermezzo sambilan karena ditanya soal emas. Gimana pandangan teman-teman tentang euro ini? Saya nggak pakai indikator ya untuk melihat konteksnya ya, karena kalau kita tempatkan indikator ini pada pasti daerah ini jual semua. Soalnya pasti jual semua. Oke, dalam rangka waktu pendek aja ya kita lihat ya. Dalam rangka waktu pendek ini adalah pembukaan mingguan ya di sini.
saya pikir harga masih ada, ya masih bermain lah di daerah sini. Saya akan bermain sehari 2 hari di sini ya. Mungkin klimaks sellingnya, karena di sini kita belum melihat ada klimaks selling ya, belum ada klimaks selling. Yang sering kita lihat kalau mau terjadi satu perubahan, dia selalu ada nanti muncul klimaks ya. Kalau teman-teman perhatikan pola yang biasa kita tandai untuk suatu perubahan tren, biasanya dia tuh ada klimaks ya. Ada candle kecil yang melanjutkan gelombangnya yang beberapa hari ke depan, nanti dia akan berbalik arah. Dia selalu muncul model spike spike harga di daerah konsolidasi, dia keluar spike harga, nanti dia akan berbalik arah. Nah, yang pada euro ini belum terlihat ya. Yang pada euro ini belum terlihat. Harusnya nanti tuh ada candle turun lagi ya. Harusnya ada candle turun lagi untuk menandakan satu ritme pasar yang tidak terlalu kencang pada area di sini. Nanti ada akselerasi harga yang cukup kuat ke sisi bawah. Nanti mungkin konsolidasi 1, 2, 3 candle. Oke, sampai nanti dia melebihi candle ini. Cuma candle ini kan kita belum tahu nih, candle ini akan berakhir seperti apa. Kalau dia berakhir dengan candle yang kecil, justru bagus. Itu tanda-tandanya bahwa seller ini sudah mulai berhenti, makanya dia muncul candle kecil. Jadi kita sudah muncul candle kecil 1 atau 2, nanti kita harapkan ada akselerasi harga ke sisi bawah yang kuat untuk memakan posisi buy limit atau daerah likuiditas pada area bawah untuk memenuhi volume transaksi dari para banker. Jadi kita bisa melihat nanti justru ada candle besar itu, kita bisa melakukan beberapa order untuk memanfaatkan kondisi pada bagian bawah untuk melakukan keputusan ke sisi atas nantinya ya. Tetapi kalau ini belum ada candle besar ke sisi bawah ini, berarti ini masih akan cenderung sideways, lebih cenderung sideways ke sisi bawah. Oke, yang penting nanti diperhatikan pada zona bagian bawah ini, karena menurut saya untuk langsung ke sisi bawah itu nggak mungkin ya, nggak ada lurus yang ke bawah, nggak mungkin. Jadi ya dia butuh akselerasi lagi. Kalau memang dia nanti mau melanjutkan, ya dia mesti bikin gelombang lagi dong beberapa waktu melanjutkan ke sisi bawah. Hal yang sama terjadi pada area di sini. Dia nggak langsung ke sisi atas. Dia beberapa hari koreksi ke sisi bawah. Mungkin harga nanti bisa balik ke area di sini. Ya kan? Bisa area sini. Baru melanjutkan kembali ke sisi bawah. Karena saya lihat ini merupakan gelombang terakhir ya. Dari gelombang lihat wave. Kita terlihat ini merupakan gelombang terakhir. Kalau saya buat sih seperti ini sih. 1, 2, 3, 4, harusnya 5. Oke, 5 ini yang paling panjang sih sebenarnya. Oke, jadi pada zona ini diperhatikan aja nanti. Harga tidak akan berlari terlalu jauh ke sisi atas. Oke, karena ini sentimen ya, sentimen negatif terhadap euro, dampak dan impact dari perang Rusia Ukraina. Oke, baik teman-teman, saya pikir cuma itu dari euro. Sekarang kita ke pound sterling. Pound sterling kalau kita lihat secara bulanan masih memiliki zona ke sisi bawah ke area 13 kali lah ya. Ini pound sterling di sini saya membuat batasannya di sini. Kalau saya buat angka 13 ini merupakan angka bulat. Itu mungkin angka yang paling masuk akal untuk sampai ke area ini, karena selisihnya tidak terlalu jauh dengan harga yang bergerak sekarang, hanya berjarak kisaran 178 pips ke sisi bawah. Itu sangat gampang sekali untuk sampai ke area di sini. Oke, ini adalah zona support. Ini adalah gelombang naik yang kedua ya dari total kenaikan ini. Oke, kalau kita lihat di sini juga teman-teman perhatikan, di sini merupakan zona equilibrium.
Ini dari ini candle ini ada beberapa minggu di sini, ada 5 minggu, 6 minggu di sini ada 3 minggu, pada bagian atas juga ada 3 minggu, 4 minggu di sini. Jadi di sini merupakan zona support yang lumayan kuat untuk pound sterling ya. Jadi saya pikir kalau terjadi akselerasi harga ke sisi bawah ini terjadi pemantulan nantinya pada zona ini. Zona ini ya. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya struktur harga ini merupakan struktur harga tengah di sini pada area di sini. Kalau teman-teman lihat di sini kan harga turun, harga naik ini kan impas ya. Jadi ini shadow. Sama halnya yang konteksnya di sini harga naik, harga yang dibayar di sini ini konteksnya shadow. Jadi ini merupakan daerah tengah sebenarnya kalau kita lihat dari konteks dari pound sterling di sini. Konteksnya tengah ini lebih cenderung choppy market yang akan berlaku pada area di sini. Nah, secara konteks ini memang masih turun. Dari konteks tren yang terjadi saat ini masih turun. Untuk pound sterling, kira-kira mungkin jatuhnya di sekitar 50% lah ya. Ya, di 50% ya barangkali sesudah rangkaian kenaikan kita lihat di sini sekarang sudah di daerah 38,2%. Masuk akal kalau terjadi penurunan ke sisi bawah di daerah sekitar 50. Oke. Tapi yang kita lakukan, pemappingan setup yang kita buat itu masih tetap berlaku pada pound sterling. Teman-teman bisa buat sendiri nanti di rumah. Kita ambil dulu dari time frame besar, dari weekly, monthly. Kalau lihat dari monthly mungkin terlalu besar ya, kita perkecil aja. Kita ambil daily aja untuk tidak lari terlalu jauh. Oke, di sini setupnya yang biasa kita bawa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. 6 hari berlaku di zona yang pada bulan Oktober. Di sini ada 6 hari ya. Pada bagian atas juga kita bisa lakukan pemappingan di sini. Oke, ini sudah jadi area arsiran kita ini menjadi titik pantul. Pada bagian bawah juga kita lihat di sini lagi berlaku saat ini. Nah ini dia tidak persis harus sama sih ya. Kalau kita lihat nih di sini ada 3 hari, 4 hari. Ini jadi support. Nah sekarang ini menjadi resisten pada area di sini. Ini akan menjadi zona. Jadi ketika harga kembali ke sini kita harus menunggu pola di sini. Pola untuk melakukan sell ya nantinya. Pada area di sini. Harus menunggu pola, menunggu breakout. Pola ya teman-teman sudah paham lah ya kalau untuk membuat pola, melihat perubahan pasar, pergeseran minat seperti ini kan sudah paham ya. Yang penting kita singkapi bahwa itu sudah terjadi breakout nih. Dulu breakout minimal breakout mingguan ya. Jadi kita lebih cenderung ambil posisi cari momentumnya. Yang penting nanti yang sepertinya saya tekankan itu saya lebih cenderung untuk melihat daerah weekly, support high low weekly yang dia jebol. Itu akan menjadi acuan karena pergeseran mingguan itu pergeseran yang cukup bisa dijadikan acuan untuk melihat tren lanjutan ya. Jadi saya lebih memperhatikan pola yang di mingguan sih sebenarnya. Oke, untuk pound sterling saya pikir masih akan turun ya. Ya, kita hanya menunggu dia breakout aja pada zona support di sini. Kalau terjadi breakout, ya udah kita acuannya lebih cenderung ke sisi bawah sih sebenarnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Atau ada yang mau kita bahas? Karena ini hanya analisa aja ya. Kalau kita lihat ke sisi yang lain, dari indeks ini sudah hampir mencapai area 100 ya. Indeks ya. Indeks ini hampir, tapi belum sampai ya, angka 100. Acuan ini untuk indeks ya. Hampir ya, hampir angka 100. Hampir mencapai angka 100. Ini juga merupakan daerah equilibrium.
Jadi harga saya pikir juga akan butuh waktu seminggu 2 minggu di sini. Seminggu 2 minggu di sini. Karena pelarian ke aset, jatuhnya harga saham itu orang lebih mendorong untuk mengambil mata uang dolar ya, jatuhnya euro, euro yang melemah orang tuh larinya ke indeks dolar. Kalau untuk opennya sih, open posisi sih nggak susah sih ya. Sebenarnya ya sudah bolak-balik saya sampaikan sih. Yang penting pertama kita deteksi trennya itu minimal dia harus breakout dulu deh, breakout mingguan deh. Sebentar ya. Oke, bentar ya teman-teman. Sorry. Oke, saya cuma mau kasih satu apa? Saya kasih contoh deh ya. Saya kasih contoh aja deh. Saya kasih contoh aja ya. Oke. Nah, ini adalah sedikit histori yang saya ambil dari ini. Yang untuk spoiler yang ditanyakan seperti ini kita minimal harus tahu deh. Zona konsolidasi ini sebagai zona untuk zona distribusi. Saya ambil 4 jam. Jadi saya lebih menandai harga tinggi dan harga rendah dari mingguan ya. Nah, kalau informasi yang kita dapat dari histori yang sangat pendek ini, di sini terjadi serangkaian pelepasan posisi pada zona supply ya, zona supply di sini, zona distribusi. Jadi kalau berdasarkan data ini harusnya kita nyaman ambil posisi sell ya pada area di sini nantinya. Harusnya ya kita lebih nyaman ambil posisi sell pada bagian tersebut. Harusnya kan. Nah, kita cek deh kalau kita ambil posisi sell ini sekitar 59 pip misalnya ya, contohnya ya. Bisa 50 pip atau 40 pip lah ya di situ. Ini kita sudah dapat informasi ini terjadi breakout ya. Mudah-mudahan ini berdasarkan pola yang kita pelajari di sini, ini kita lebih zona ambil posisi sellnya di situ.
Apa ini? Ini oke ya, kita tes aja ya. Kita misalnya spoiler awal tadi, kita bisa lihat apa beberapa entry posisi yang kita bisa lakukan. Kalau kita lihat ini justru posisi sell kita, sell limitnya nggak kesentuh ya, nggak kesentuh. Jadi kita harus melakukan beberapa pengambilan posisi. Ini kan one shot ya, misalnya contoh one shot. Kita bisa melakukan langsung ambil posisi sell atau order pending pada area di sini. Tetapi informasi yang kita dapat itu tidak menyesatkan bahwa di sini sudah terjadi serangkaian posisi rally yang alot di sini dan terjadi breakout. Jadi memang ya kita lebih cenderung ambil posisi pada area di sini. Lebih mantapnya di sini ya. Kalau kita ambil ke daerah support, nah ini kan daerah yang paling tinggi yang bisa kita ambil posisi ya, karena ini merupakan tingkat resisten harga puncak dari weekly. Jadi daerah sini memang daerah sell. Masalahnya posisi itu bisa kena, bisa nggak kena itu kan tergantung dari kepentingan kita untuk masuk pasar. Apakah mau langsung masuk atau melakukan pending order. Tapi ya informasi yang kita dapat ya ini sudah merupakan zona sell kan pada daerah sini. Nah, pada bagian bawah juga kita lihat nih, weekly low-nya juga dia break. Jadi ada kesempatan ambil posisi sell pada bagian di sini lagi. Nah, kita lihat beberapa saat kalau kita melakukan pemappingan di 4 jam ini teman-teman pada dua candle kecil ini sudah bisa dijadikan acuan untuk short posisi ya. Dari dua candle ini di sini sudah bisa masuk pasar. Ini sudah bisa masuk pasar. Kita next lagi, kita lihat ini cenderung turun ya, karena kalau kita perhatikan konstruksi dari chart ini di sini, ini ganggu nggak sih? Konstruksi dari chart ini, yang penting selama weekly low-nya di break terus ya, harga akan turun terus. Ini harganya masih akan turun terus selama weekly low-nya itu di break terus. Nah, di sini juga low weekly-nya juga di break ya. Jadi nanti kita akan melihat tidak membuat harga rendah weekly lagi, dan dia butuh kadang-kadang dia jebol juga, tetapi habis itu dia nggak melanjutkan penurunan yang signifikan lagi biasanya. Tetapi selama kita mendapati bahwa posisi harga tingginya itu merendah, ya harga lebih cenderung ke sisi bawah ya. Nah, ini mulai mandek nih teman-teman sekalian. Ini low. Nah, itu sudah merupakan satu informasi yang berharga bahwa harga melakukan penetralisi pada area di sini. Oke. Ini informasi penting. Informasi penting bahwa mungkin akan terjadi retrace ke sisi atas. Ya kan? Nah, yang paling penting adalah memperhatikan bahwa ada nggak ya harga high weekly seperti ini. Ini kan high weekly ya pada area di sini. Weekly-nya ini sudah di breakout di sini. Ya, di breakout di sini. Jadi kita bisa mengambil keputusan ambil posisi cari di daerah sini untuk ambil posisi buy-nya. Yang penting informasi yang kita dapat adalah breakout dulu. Karena itu kita mendapatkan harga permulaan di sini. Oke. Ini kunci aja dengan stop loss untuk menjaga kemungkinan di luar daripada skenario kita. Oke. Kalau dia breakout lagi ke sisi bawah, berarti kan yang terjadi informasi yang kita dapat, posisi buy kita untung nggak pada konteks di sini? Posisi buy kita untung. Oke. Tapi masalahnya harga sudah break ke sisi atas, dia tidak membreak lebih jauh ya. Kita masih ada tingkat high low-nya di sini. Ini hanya merupakan gelombang koreksi yang kita dapat di sini. Tidak signifikan, tetapi posisi itu bukan posisi rugi ya. Pada area kita ambil posisi sell misalnya. Nah, kalau dia sudah breakout ke sisi atas lagi, bisa melakukan sambil memperhatikan apakah ada pola harga nanti untuk mengambil posisi turun, tetapi buat dulu batasannya ya, pemappingannya. Misalnya kita ambil pada daerah sini untuk daerah sell.
yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi posisi kita masuk juga nggak sembarangan karena selalu akan terkonsep di situ. Daerah-daerah jual, daerah-daerah beli, ya, itu akan terkonsep di situ. Oke, saya pikir cuma itu aja yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin teman-teman ada hal yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, oke, saya pikir cukup lah ya. Sampai jumpa pada pekan depan. Kita akan bahas kembali tentang volume analisa kembali untuk sesi yang kedua. Dan baiklah teman-teman, sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu. Selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih untuk atensinya pada hari ini.